Yoho, kembali lagi bersama gue Farman Daily. Kali ini gue mau bercerita tentang pendakian gue ke Gunung Cermai di Cirebon, Jawa Barat. Dimana pendakian ini waktu itu kita lakukan di tahun 2013 bersama tim dari Sin Bernard. Oke? Bagaimana? Mau tahu keseruannya pendakian ke Gunung Cermai? Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa loncengnya dibunyiin, komen, kita tunggu dan share ke teman-teman kalian. Baik, pendakian waktu itu kita lakukan berjumlah 9 orang. Tapi kita berempat hari ini berkumpul untuk menceritakan pengalaman kita ke kalian bagaimana pendakian kita lakukan. Sebelum kita mulai ceritanya, gue mau kenalin dulu ke kalian teman-teman gue pada hari ini. Ada Antonius Dimas. Halo. Ada Flavia. Hai. Ada Agnes Welcome. Halo. Ya, mari kita lanjutkan ceritanya. Waktu itu di saat kalian jalan duluan, seperti apa sih? Karena kan kita jalannya terpisah nih. Dari lu kayak gimana sih, Dim? Pertama nih kan kita ngumpul. Kita dari Pasar Minggu terus ke arah Pasar Rebo untuk naik bus. Bus Luragung ya? Luragung. Oh iya, dulu Ragung. Nah, terus kita naik sana ke arah Cirebon. Nyampe Cirebon sekitar siang jam 2, jam 3. Habis itu kita naik angkot ke pos Linggarjati. Nah, di situ kita nunggu di pos dulu sambil pendaftaran, Registrasi. registrasi. Habis itu sekitar pukul 4 ya? 4 atau 3? Jam 3 deh. Jam 3 kita mulai naik ke atas. Iya, kita jalan kaki tuh sampai pos 1. Nah, sebenarnya itu di gunung itu sebenarnya tutup. Hmm. Tapi kita tetap melanjutkan perjalanan ke sana. Iya, saat itu kenapa diizinin? Ada surat. Posisinya nggak tahu kan. Kita udah nyampe ternyata tutup, tapi kita bawa surat jalan dari organisasi, betul. Iya benar. Jadi di situ lengkap ada nama, nomor KTP kita, pokoknya data diri sama nomor kontak darurat dan penanggung jawab. Nah, di warung itu kita siap-siap kan, kita packing, rapi-rapiin barang, terus ngecek logistik. Terus salah satu teman kita, dia bilang, "Nes, lu tuh bisa ngerasain gak sih? Bisa ngerasain yang gitu?" Terus gue tuh emang kadang-kadang suka ngerasa tapi nggak terlalu sesensitif itu. Terus gue tanya kenapa emang. Nah terus dia bilang, jadi gini, gue minta tolong nih buat ada yang nemenin kita. Jadi kalau di jalan lu ngerasa ada yang lain selain kita, ya lu diam-diam aja ya. Gue dibilang kayak gitu karena biasanya gue naiknya biasa aja. Gue tuh agak ngerasa oke, cuma gue nggak banyak ngomong lagi. Gue cuma bilang, oh iya. Kita mulai siap-siap buat trekking ke pos 1. Pos 1 ya? Kalau yang gue rasain pada saat naik gunung itu, yang pertama kan karena gunungnya itu ditutup. Terus kita tetap lanjut jalan kan. Itu gue juga rada-rada takut sih, rada-rada deg-degan walaupun kita tetap diizinin. Yang kedua, itu gue kan sebelum naik juga gue searching kan di Google, ternyata kan kayak Cermai itu berbau dengan hal-hal yang mistis. Nah yang ketiga, salah satu dari temen gue itu kayak ngasih tahu gue untuk gue harus yang berhati-hati di gunung itu. Kan gue juga deg-degan dong, takut kayak yang salah atau gimana. Cuman kan gue juga tahu diri kalau misalnya kita juga bertamu kan di rumah orang. Itu sebelumnya pas kita udah masuk ke mana namanya tuh yang pendopo itu ya, Pos 1. pos 1 itu Kayak ada pendopo gitu, kayak semacam kamar lah istilahnya. Bisa muat untuk kita ber-8 orang. Jadi untuk saat itu kan udah sore juga ya, menjelang mau maghrib lah, kita berhenti di situ dulu untuk nginep. Untuk besokannya lanjut lagi jalan. kalau nggak salah tuh yang sebelum kita masuk ke pos itu kita doa-doa gitu kan ya, karena pas gue masuk mau langkah gitu sama temen gue ini kayak nggak dibolehin masuk dulu, cuman itu nalar buat gue kan, kayak bener juga, jadi kayak kita harus permisi. Dia sih bilang lu jangan main masuk-masuk aja, lu harus doa dulu. Ya udah, akhirnya dia masuk kan untuk berdoa. Iya, jadi dia kan ada kayak pintu ya. Nah dia tuh di depan pintunya kayak doa gitu, dia diam. Nggak lama dia bersih-bersihin ruangannya karena kan agak kotor ya, ada bekas sampah, disapu-sapuin. Terus udah akhirnya baru dia bilang ya udah yuk kita masuk, gue udah izin gitu katanya. Jadi di pos 1 itu
kita sempat nginep semalam kan. Nah kita setelah malam kita masak, terus beres-beres, kita siap-siap istirahat buat besok paginya mulai trekking lagi. Tapi di malam itu gue tuh ngerasa agak sulit tidur gitu, tapi akhirnya lama-lama ketiduran juga. Nah besoknya kita trekking pagi-pagi ya Mas ya, sekitar 5. jam berapa? Jam 5 apa jam 6? Iya itu kita udah siap-siap ya, Iya. berdoa sebelum jalan. Iya. Jadi dari pos 1 atau pos Cibunar itu kita start jam 6 ya. Jam 6 pagi kita start. Jalan tuh agak mendaki mulai dari situ. Iya nggak ada Iya, bonus. nggak ada bonus. Nanjak mendaki, terus ya? Nanjak terus. Nanjak terus. Di pos keberapa itu jalanan mulai banyak pohon tumbang. Lanjut. Ya nih lagi di Oh, itu video tuh. harusnya mau lewing datar cuma ada banyak pohon tumbang nih. Nih. Ya beri lagi ini. Tuh pohon tumbangnya parah banget. Bentar. Bye. Nih pohon tumbang. Jadi waktu itu musim hujan kan ya? Iya. Nah terus kita bawa pita untuk masang-masang tanda gitu ya Ming? Iya benar, kita pasang-pasang pita itu di jalan-jalan karena si Farman mau nyusul, jadi biar mempermudah dia untuk nemuin kita juga kan. Terus udah kita lanjut jalan ke atas. Terus sampailah itu seingat gua pos kuburan kuda. Nah di situ ada ceritanya si Amin yang bikin kita was-was. Gimana Yul? Iya kan karena namanya kuburan kuda, jadi gue pikir di situ ada kuburan kuda. Ya udah kan sambil nunggu anak-anak, pas anak-anak udah datang, gue tanyalah ke anak-anak. Gue bilang ini namanya kuburan kuda, tapi kuburan kudanya di mana? Terus mereka semuanya langsung pada marah-marah ke gue dong, karena kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Ya udah gue di situ juga takut, deg-degan juga, gue minta maaf juga sih di dalam hati kan. Udah habis itu kita langsung lanjut ke atas. Iya karena kenapa pada saat itu langsung pada marahin? Karena setahu kita di pos kuburan kuda itu nggak boleh sembarangan gitu. Maksudnya mempertanyakan kudanya, kayak ada pantangannya lah gitu. Terus kita lanjut, nah di tengah jalan hujan ya Mas ya? Hujan lagi. Nah terus kita sebagian ada yang pakai jas hujan dulu. Terus kita sempat trekking kan sekitar 1 jaman ya. 1 jam. Cuman udah pada capek ya kita Kita fly flysing. Kita neduh dulu di Iya, situ. neduh di situ Istirahat. kita kebanyakan halu lah, pengen makan ini, pengen makan itu. Iyalah video. Enak banget foto. Aduh yang di pasar Minggu gue mesen soto Bang Uus ya 12.000. Gua rica-rica, Jack, rica-rica. nasi padang. Hei, selada air pakai bumbu ini pecel. Mantap itu. Nasi padang. Gue nasi padang gue. Makan besar. Gue nasi padang, mau nasi padang. 2 nggak apa-apa deh, tapi nasinya ini Ambil air dong, enggak gue. senderin dadar sama paru ya. Gue bakso, gue mau bakso sama jus bangkade. Gua jauh. Juga enak kan. Rumah. Bang, di belakang aja enak. Terus kita juga agak lama juga pas mau ke atas itu, karena kan kita nunggu hujan reda kan. Iya. Sambil bercanda-canda kita sambil ngambil. Kita minumnya jas ini nih, minum dari apa Oh, iya, namanya? iya, air hujan. Air hujan. Ya lumayan lah minum-minum air. Langsung ya? Iya, langsung minum air Terus hujan. ada si Iman ada nggak ya? Dia kayak nganga gitu Ada. dari flyseat. Nah, di situ sebenarnya ya, gue mengalami sesuatu. Tapi gue kalau mengalami di gunung gak banyak ngomong. Makanya kan gue nggak ngomong apa-apa sama kalian. Iya. Nah, gue di situ kan nyatet. Tapi kan karena di situ lama posisinya nungguin hujan, kedinginan, terus jadi kita buka flyseat, jalannya nggak terlalu besar. Jadi kayak sebelah kiri tuh jalur, kita buka flyseat di sini. Nah, di sebelah kanan flyseat itu ada pohon gede banget, kayak ya gede deh, pokoknya pohon gede. Nah, gue tuh ngeliat kayak ada sosok, gue nggak tahu itu Ibu dia merinding. kayak gimana, cuma sosoknya hitam. Kalau gue sih ngerasanya kayak cowok, jadi sosoknya hitam. Gue tuh ngehnya kayak ngerasa aja, jadi gue ngelihat kayak dari sudut mata gitu loh. Nah kayak dia tuh kayak ngintip gini nih, tapi agak lama kan. Nah terus gue kayak lihat gitu, tapi nggak ada apa-apa. Nah udah nggak ada apa-apa, gue cuekin kan. Terus gue ngobrol, tapi dia kayak ada lagi. Terus kayak pas gue lihat lagi nggak ada, tapi agak lama tuh pokoknya
selama kita di situ gue ngerasa dia ada terus, jadi emang kayaknya mungkin dia penunggu di situ atau pokoknya dia menemani kita lah. Nah dari awal mendaki target kita ngecamp di hari itu pos Hangga Buana. Cuma pada saat itu karena kondisi hujan, kita buka flysheet itu posisinya setelah tanjakan Seruni, tapi masih jauh ke Bapatere. Nah terus kita sempat mikir kita mau ngecamp ya di sini aja ya. Nah, terus kayaknya udah pada lelah juga semuanya. Akhirnya kita beberapa nyari tempat yang agak datar untuk ngecamp. Ada tuh kita dapet tempat, cuman tempatnya itu kayak kurang bagus untuk ngecamp karena ada pohonnya miring, takut kita takut roboh pas ngecamp ya. Di situ ternyata takutnya tumbang. Iya, karena emang banyak pohon tumbang musim hujan juga. Nah terus kita ketemu daerah agak datar lagi, maksudnya ada bisa lah buat buka tenda 2 gitu. Di situ kita udah mulai siap-siap ya, Min. Iya. Kita udah buka-buka tenda, udah istirahat. Mau diriin tenda lah, udah keluarin Udah barang. seneng lah, gue udah seneng gitu lah mau istirahat karena udah capek banget kan. Terus nggak lama kita udah buka, orang ini datang. Iya. Tiba-tiba kita lagi siap-siap, terus ada denger, woi gitu kan. Nah, karena kan di Ciremai pas kita naik itu cuma ada 3 tim ya, sepi kan. Jadi ketika denger ada yang teriak, kita langsung fokus gitu. Siapa nih kita gitu kan. Nah ternyata adalah dia hadir. Dia itu waktu itu SMS ke gue, maksudnya dia ngabarin gitu loh, sob gue jalan nih. Nah itu seingat gue sekitar jam 4 sore gue berangkat gitu. Terus karena gue bacanya, karena kan maksudnya di gunung kan masuk SMS tuh nggak langsung. Nah cuma kan ada jamnya. Terus gue pikir ya paling gue akan ketemu nih sekitar jam 11 malam atau jam 10 lah paling cepat gitu kan. Nah gue juga nggak nyangka di situ udah ada dia. Dan itu posisinya kalau kalian tahu cuman jam 5:30. Mungkin nggak tuh 1,5 jam dia nyampe di tempat kita setelah tanjakan Seruni. Oke. Gimana Sob? Jadi kondisinya kalau dari sisi lu gimana pada saat itu? Jadi kalau dari gua, pertama gua berangkat dari Jakarta itu cuma pakai depek dan bekal gua cuman pakaian ganti doang, terus sama botol aqua yang setengah liter tuh 2, sama golok. Nah singkat cerita di Gambir dulu nggak seketat sekarang. Jadi naik kereta ya? Naik kereta gua nyusul kalian tuh naik kereta kan. Iya. Gue bawa golok, jadi gue udah sempat was-was juga kan. Tapi pede aja gue akhirnya lewat. Nyampe lah gue di stasiun Cirebon, itu jam 3 sore. Nyampe Cirebon jam 3 sore, gue langsung naik ojek. Gue masih ingat itu gue bayar gocap, gue bilang gue minta anterin sampai pos 1 tuh, yang tempat tadi kalian cerita itu. Naik lagi. Iya naik lagi, jadi yang tanjakan itu lo orang kan jalan kaki. Nah kalau gue dianterin pakai motor tuh. Yang aspal ya? Yang aspal, sampai aspal terakhir. Pas banget di perjalanan kan hujan tuh. Pas di pos pendaftaran itu jam 3:30 adalah anak-anak muda di situ. Gue ngomong nama gue terdaftar tuh di situ. Jadi kan orang kan bawa surat jalan tuh, dilihat KTP gue memang oh iya sesuai gitu. Di situ ada bapak-bapak tua gitu kan. Abah ya. Abah cuma nanya ke gue, kamu mau naik sore ini juga? Gue bilang iya. Oh ya udah, kamu bawa senter kan? Oh iya senter ada. Kamu bawa golok nggak? Oh golok ada. Ya udah, yang penting golok kamu ikat di pinggang. Sepanjang perjalanan tuh dari pos 1 sampai ketemu mereka itu golok selalu di pinggang gua dan selalu gua pegang. Abahnya ngomong, kemungkinan kamu akan ketemu sama mereka tuh jam 11 malam karena mereka dari pagi udah masuk nih. Wah di situ gua spot jantung, dimana kondisinya hujan. Terus ketemu sama rombongan tuh, rombongan turun tuh gua tanya, gua bilang bang ngeliat ketemu nggak rombongan kayak gini-gini jumlahnya sekian gitu. Oh ada tapi udah jauh bang. Oh ya udahlah, gue dengan pede aja gitu. Pas nyampe di pos yang tempat kalian tidur, kan itu atasnya hutan pinus kan ya. Di hutan pinus itu gue berdoa, gue minta izin segala macam. Jam 4 itu gue udah mulai masuk ke hutan tuh. Habis itu ternyata di perbatasan kebun kopi sama hutan yang pohon-pohon gede itu banyak pohon tumbang. Di situ gue galau. Waduh, ini jalur ketutup pohon-pohon tumbang. Gimana nih? Nah karena mereka waktu ninggalin pita, akhirnya gue ngikutin patokan pita dari mereka. Dan selama di perjalanan itu
gue mulai merasa tuh kayak setiap gue jalan kok kayak ada yang ngikutin gue. Jadi setiap gue jalan berapa langkah, set gue nengok ke belakang, nggak ada orang, udah gue jalan lagi. Itu asli, gue jalan dengan rasa takut. Hutan sepadat itu dengan jalan setapak, dan harapan gue ketemu mereka itu jangan terlalu malam. Gue waktu itu disaranin sama si Abah, kalau kamu ketemu malam udah gelap jangan lanjut perjalanan, kamu istirahat tidur aja. Tapi dengan perjalanan seperti itu yang gue merasa selalu diikuti, gue pede aja, jadi udahlah jalan terus. Nah, yang paling gue takutin juga sama mereka tuh, kuburan kuda. Karena sebelumnya gue juga pernah ke Cermai dan gue baca referensi. Walaupun waktu itu pendakian sama mereka tuh kedua kalinya, karena kalau gue dengar cerita sejarahnya kan dulu tempat pembantaian orang Jepang lah, tempat pembuangan mayat lah gitu kan. Jadi parno gitu loh, otak kita parno. Jadi gue berhenti di situ, Dim, tanpa gue sadari. Jadi gue istirahat dulu lah. Terus gue minum sambil nyenek. Jadi gue di mana sih ya? Itu kan kalau nggak salah pos kuburan kuda tuh belokan deh jalurnya. Pas gue ngeliat, wih, ini pelang apaan nih? Pas gue liat, hah? Kuburan kuda langsung, asli beneran gue cabut, nggak mikir panjang, gue langsung tancap gas tuh, Dim. Ngejar lo orang pokoknya, wah udah. Pokoknya jalan terus, kaki gue tuh udahlah bodo amat, jalan terus kan. Udah, gue jalan, udah ngelewatin jauh pos kuburan kuda tuh baru hati gue ada tenang gitu, rasa takutnya udah mulai berkurang gitu. Pas di tengah jalan tuh ada tenda dibuka. Nah di tenda buka itu gue kira ada orangnya, Dim. Jadi kosong. gue bilang, Assalamualaikum, misi. Nggak ada yang nyaut, mana kabut udah turun gitu kan, karena jam udah mulai sore tuh, udah mau masuk rada-rada gelap sore gitu kan. Wah di situ gue dem nggak ada orang di tenda kan. Gue bilang kemana lagi dia orangnya kan. Nah udahlah, tendanya gue lewatin buru-buru, gue kejar aja pokoknya ke depan. Gue jalan terus lah, jangan sampai ketemu gelap. Pas mau nyampe di area tanjakan Bapak Tere itu kan, nah gue ngeliat nih, gue denger kayak suara ketawa anak-anak gitu kan. Gue tahu suara mereka gitu. Wih, ini kayak suara mereka nih kan. Udah, gue makin semangat tuh, gue makin langkahnya makin dicepetin deh. Rasa takutnya udah merada hilang. Pas mereka gue lihat kan, gue diemin dari jauh tuh, jadi gue nggak langsung gabung. Jadi gue di semak-semak itu duduk santai aja. Gue pengen lihat apa sih yang mau mereka lakukan di situ. Kok teman-teman buka tenda di situ? Tenda udah dikeluarin, bro. Ya dulu kalau prinsip gue, kita tuh tujuannya ngecampnya tuh di tempat A gitu. Ya kita harus nyampe situ. Katanya kita belum punya target gitu. Jadi pas mereka lagi santai-santai, gue teriak aja pedenya, woi! Mereka bingung, pada ngapain di sini? Karena mereka udah pada ini ya kan, udahlah. Gue bilang nggak ada, beresin, nggak ada buka tenda di sini, gitu kan. Karena gue udah tahu sebelumnya kan, gue udah pernah situ. Jadi gue kasihannya ke tim adalah ketika kita ngecamp di sini, untuk nyampe ke puncaknya itu akan lebih sulit pagi-paginya. Kecuali teman-teman memang dengan prepare yang persiapan yang matang banget gitu kan. Tapi kan dengan kondisi udah ngedrop, mereka tuh dihajar hujan seharian gitu kan. Gitu. Jadi gue bilang enggak, kita ngecampnya harus tetap di sana gitu. Tapi karena habis ngelewatin perjalanan tanjakan Bapak Tere, itu teman-teman harus tahu tanjakannya ajib banget gitu, apalagi untuk pemula yang kesana. Cakep kan Ming ya? Cakep banget. Cakep gitu kan. Cakep banget. Itu akhirnya kita memutuskan tidak ngecamp di Sangga Buana. Tapi setelah melewati tanjakan Bapak Tere ada tempat datar dan kita buka tenda di situ. Gitu. Di situ si Aming juga kayak kesel sama gua. Kesel sama Aming. Ya kesel aja sih, kan kita kan udah memutuskan untuk istirahat, udah buka-buka tenda, maksudnya kan udah seneng ya, pengen tidur, pengen istirahat, udah capek, sama dia tuh disuruh lanjut jalan dong, dan disuruh ngelewatin yang Bapak Tere itu, yang dengkul ketemu muka. Itu tuh rasanya tuh kayak kesel, pengen nangis, kayak gedek aja rasanya tuh sama dia. Bukan keluar air mata. Bukan keluar air mata. Ya sedikit. Setelah kita ngecamp di atas tanjakan Bapak Tere gitu, kita bermalam di situ gitu, dan kita malamnya nampung air tuh, air hujan kita tampung ya. Iya. Sebelumnya lu sempat buang-buangin air kan? Iya. Jadi air yang kita tampung itu dia sempat buang-buangin. Jadi mereka pada marah,
Marahnya kenapa? Nggak ada air di Jadi sana. mereka kan nampung air hujan tuh di botol-botol kan. Jadi pas ketemu sama gua, air botolnya mereka tenteng-tenteng lah. Karena tanjakannya jadi ada adegan merayap-merayap dan pegang-pegang akar gitu kan, nyusahin. Dan gua berpikir ntar makan hujan lagi gitu. Ya udah akhirnya gua buang-buangin. Padahal air hujan itu adalah yang mereka minum dari bawah gitu. Dan mereka ngamuk-ngamuk, airnya udah gua buang-buang, nggak ada air lagi kan. Dan pas kita buka tenda setelah tanjakan Bapak Tere, ternyata nggak hujan, gitu kan, nggak hujan. Nah, alhamdulillahnya malamnya turun hujan juga, akhirnya kita malam ya. iya kita nampung lagi tuh malam-malam untuk besoknya kan. Terus ya kita paginya muncak itu di jam 7 atau jam 8 pagi ya. Iya, Itu kita nyampe puncak itu jam 12 siang. siang kita nyampe puncak. Pokoknya udah siang Nyampe panas. udah siang panas terik tuh. Tapi Gitu. pemandangannya bagus. Bukan bagus Di lagi atas bro. cerah pemandangannya. Woi, gue bisa dong sampai sini. Gue bisa sampai sini dong. Agim. Gue bisa dong sampai Ber, sini. ayo Ber, masa diam lu sampai atas. Oh iya kan nomor itu kan. Soto Bang Uus nih. Soto Bang Uus. Ini sotonya enak banget. Nasi Padang, nasi Padang. Bah, mancai apalagi. Dingin, anginnya gede. Ini untung nggak panas, nggak bikin haus nih. Untungnya nih, kalau nggak air tuh, dikit-dikit minum dah. Tuh kan ketua pertama kita ngomong udah dapet layer Jack. Dito. Serah. Ada Dito. Iya. Saya ngapa Budi? Pulang-pulang ke Lapo. Lapo cawang nggak? Bang Uus dulu. Lapo cawang bisa kali. Bang Uus. Makan panggang. Soto Bang Uus 25.000. Lapo 22.000. Lapar Sangsang nih, bisa kali, sangsang. Nggak makan dari pagi. Minum pakai minum air hujan. Militer sudah, militer. Pipis Pulang-pulang pada di Ciripa di Lapo. Udah ya. Udah dulu ya. Kita sampai di puncak itu menikmati jam 1 siang. Terus kita langsung turun ke bawah. Tapi kita di Pengasinan foto-foto dulu, menikmati Edelweiss di situ sambil foto-foto sama pelangnya di Pengasinan. Sambil istirahat. Nggak lama kita capcus, bongkar tenda, langsung ngejar ke bawah sebelum gelap. Dan kita berhasil nyampe di pos pendaftaran lagi itu sore. Itu dengan kondisi teman-teman yang udah lumayan terkuras tenaganya karena kondisi dihajar 3 hari 2 malam hujan terus, logistik yang seadanya. Tapi masih ada sisa. Iya, masih ada sisa. Terus pas nyampe di warung, gue cerita sama Abah, gue berterima kasih dia udah ngizinin gue naik segala macam. Dan beliau sempat heran dengan perjalanan gue 1,5 jam ketemu sama tim yang di dalam itu, perjalanan kurang lebih berapa, 8 jam kalian ya? Gitu. Dan kata Abah ya alhamdulillah semuanya aman, terkendali. Sekian video cerita kita kali ini. Jangan lupa teman-teman loncengnya dinyalain. Di like, di komen. Subscribe and share karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga tonton video-video selanjutnya dan video gunung lainnya. Gua Farman Daily, izin pamit, bye.